Tahun berlalu dengan cepat, di mana Qin Yichen tidak meninggalkan daerah aliran sungai kecuali untuk mundur dan meramu pil. Nyatanya, ini bukanlah keinginan Qin Yichen untuk menemukan rahasia dalam kekuatan garis darahnya. Setelah mendapatkan warisan macan putih, dia samar-samar merasa bahwa rahasia yang tersembunyi dalam kekuatan garis darahnya mungkin sangat penting. Berdasarkan kekuatannya saat ini, tidak memenuhi syarat untuk menyentuh rahasia ini sama sekali. Setelah stabilitas, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Selain itu, Qin Yichen tidak meninggalkan lembah sungai karena dia mengerti bahwa sama sekali tidak ada ketenangan di permukaan seperti daratan Jie, karena Zhan Wuyuan kembali. Meskipun Qin Yichen tidak jelas tentang kontradiksi antara Zhan Wuyuan dan suku Jie, setelah perjalanannya ke dunia perang utara, dia tahu sedikit tentang area kacau dari pemisahan diri yang agung ini. Dunia perang utara direduksi menjadi ini, di mana-mana ada bayang-bayang suku Jie. Bahkan Jinrong datang ke lembah sungai, saya khawatir itu juga terkait dengan suku Jie. Kebencian baru ini tidak akan pernah ditoleransi setelah kembali dari akhir perang. Saya ingin tahu bahwa para petinggi suku Jie juga menyadarinya. Mungkin benua suku Jie sudah melonjak. Dunia perang, klan, di istana yang megah. Di atas singgasana, berdiri siluet kekar. Dia memukul jubah kuning dengan warna yang kuat dan mulia. Pria ini adalah kaisar klan, Jie Fan. Namun, saat ini, penguasa di wilayah Jie tidak terlalu tampan, dan ada rasa marah di tubuhnya. Ayah, di beberapa titik, siluet emas jatuh di depan istana dan membungkuk padanya. Bagaimana itu? Jie Fan mengangguk, suara samar keluar pelan. Tidak ada pertempuran yang ditemukan di dunia perang barat daya dan utara. Jika tidak buruk, dia seharusnya pergi ke dunia perang timur. Pria berjubah emas menjawab. Perang timur? Apakah mereka harus masuk? Mendengar ini, alis Jie Fan sedikit mengernyit. Telapak tangan di lengan bajunya mengepal tak terelakkan. Benua Jizu terbagi menjadi 5 bagian. Yang paling menakutkan Jizu sebenarnya bukan dunia utara, tapi dunia timur. Meskipun Zhan Wuyuan kuat, di mata suku Jie, dia hanya pemberani. Dalam perhitungan leluhur tua suku Jie, yang terakhir memang berakhir dengan sangat menyedihkan. Perang Korea Utara yang menentang mereka juga berantakan. Dunia perang timur sedikit berbeda dari dunia perang utara. Untuk pembangkit tenaga listrik di dunia perang lain di daratan Jie, dunia perang timur penuh dengan misteri. Mereka tidak bersaing dengan dunia perang lain untuk memperebutkan wilayah. Monster besar, selama bertahun-tahun, tidak pernah menembaknya, seolah-olah, untuk wilayah yang luas ini, suku dunia tidak tahu. Namun, anggota senior kerajaan tahu bahwa alasan mengapa mereka tidak pindah di negara-negara berperang timur bukan karena mereka tidak punya ide. Sebaliknya, mereka memiliki perintah dalam buku kuno alam. Siapapun di sektor apa tidak dapat memasuki perang timur. Tanda seru. Tanda seru. Ayah, haruskah saya mengirim seseorang untuk menjelajahi situasi di dunia timur? Pria berjubah emas bertanya setelah sedikit mengerang. Tidak. Dengan nada yang hampir tidak turun, Jie Fan berkata, Jie Ming, sebaiknya kamu tidak memikirkan dunia perang timur. Jie Ming adalah orang yang paling menonjol di seluruh keluarga Jie selama hampir 10.000 tahun. Ketika dia lahir, dia memiliki visi langit dan bumi. Kemudian dia dibawa oleh leluhur tua sendiri. Ketika dia muncul lagi, itu sudah menjadi surga. Pusat kekuatan teratas untuk Realm Peak. Kemudian, hanya dalam beberapa ratus tahun, dia menerobos dalam satu gerakan, dan terobosan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Dan kemudian, dia memiliki catatan bangga memenggal kepala Raja Abadi dalam Perang Utara. Di Jie Ming, ada aura mempesona yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan dilulukan sebagai kaisar berikutnya dari klan Jie. Namun, mungkin karena bangga dan sombong, di benak dunia, ada terlalu banyak rasa takut tidak sama sekali di dunia perang timur. Bahkan, dia beberapa kali meminta informasi kepada leluhur tua dan Jie Fan tentang dunia perang timur. Jelas, dia memiliki ambisi kaisar klan dunia belum. Sila yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita terkait dengan kelangsungan hidup klan kita. Perintah ini tidak boleh dilanggar, tahukah Anda? Melihat ketidakpuasan Jie Ming, Jie Fan tenggelam. Dipahami, Jie Ming sedikit menundukkan kepalanya dan menjawab. Tapi di matanya, ada sentuhan cahaya terang yang berkilauan. Benua ini disebut benua Jizu. Namun, di dunia perang timur yang luas, mereka tidak pernah menyentuh jari mereka. Bagaimana jenius yang sombong dan sombong ini mau? Apalagi ketetapan yang ditinggalkan nenek moyang. Dalam pandangan Jie Ming, hanya karena kekuatan suku Jie saat itu belum cukup. Selama bertahun-tahun, kekuatan suku Jie sudah tak tertandingi. Jika penunggang besi tiba, perang timur dunia dapat dengan mudah menginjakkan kaki. Ayah, akankah kita membiarkan dunia tanpa perang menyusut ke timur? Saat Jie Ming mengangkat kepalanya lagi, tidak ada warna lain di matanya.
Jadi sepertinya kehati-hatian sebelumnya telah terekam di hatinya. Mendengar pertanyaannya, Jie Fan juga terdiam untuk sementara. Zhan Wuyuan adalah penyakit jantung suku Jie. Jika dia tidak menyingkirkannya dalam sehari, itu merupakan ancaman besar bagi suku Jie. Apalagi di antara seluruh komunitas, Jie Fan adalah orang yang paling berharap mati tanpa perang, karena mereka menyukai wanita yang sama. Dia mendapat banyak kesempatan untuk memasuki dunia berperang timur. Butuh waktu lama bagi Ji Fangfang untuk menghela nafas. Mengatakan, di matanya, ada kecemburuan yang langka. Jangan pergi ke dunia perang timur untuk menemukan pertempuran tanpa akhir. Sejak dia kembali, dia pasti tidak akan mau bersembunyi di dunia perang timur. Suatu hari dia akan muncul. Juga, kamu harus tahu kematian Jie Kui. Bukankah kamu dan aku bisa berurusan dengan Zhan Wuyuan? Ketika dia mendengar kabar darinya, segera beritahu leluhur tua. Jangan menghadapinya sendiri. Jie Ming tahu, Jie Ming berkata dengan ringan, berkata. Ketika Zhan Wuyuan baru saja keluar dari 10.000 benua, Jie Fan mengirim Jie Kui untuk mengujinya. Namun, pembangkit tenaga listrik ini tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik Jie Ming. Setelah hanya setengah hari perintah, kartu jiwa rusak, tampaknya mati. Di tangan Zhan Wuyuan. Meskipun Jie Ming bangga dan sombong, dia tidak berpikir dia bisa bersaing dengan orang yang pernah berdiri di puncak tertinggi di benua Jie. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Zhan Jinrong di lembah sungai baru-baru ini menarik seorang Pillmaster yang baik. Sepertinya dia juga tahu bahwa perang kembali, dan dia tidak tahan lagi. Setelah jeda, Jie Fan tiba-tiba berkata, batas air. Mendengar ini, Jie Ming tertegun sejenak, dan kemudian, sudut mulutnya menimbulkan lengkungan yang masuk akal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Das, meskipun dikatakan tidak terlepas dari zonanya, itu hanya karena monster besar seperti Jizu tidak pernah terlalu memperhatikannya. Jika mereka mau, mereka dapat sepenuhnya menghilangkan area ini dari daratan Jizu. Zhan Jinrong adalah orang kepercayaan dari garis keturunan Zhan Wuyuan. Dulu, klan mungkin tidak terlalu malas untuk mengontrolnya, tapi sekarang mereka tidak bisa membiarkannya mengembangkan sayap.